Fanatisme buta Lenis Kogoya membela Jokowi. Lenis Kogoya akan membela Jokowi sampai titik darah penghabisan. Sikapnya ini dianggap fanatisme buta. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Tanpa Anda, channel ini tidak ada apa-apanya. Lenis Kogoya mengaku siapa yang berhadapan dengan siapapun yang ganggu, menjatuhkan, melecehkan Presiden Jokowi hingga titik darah penghabisan. Pernyataan tersebut dianggap fanatisme buta. Lenis menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang Papua sejak 5 Mei 2015. Saat dilantik, ia mengatakan baru kali ini orang gunung pedalaman bisa masuk ke istana. Dalam diskusi bertajuk membongkar akar-akar rasisme yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau SEJU pada Rabu 10 Juni 2020, Lenis mengatakan apa yang dilakukan Jokowi untuk Papua sudah sangat banyak, seperti membangun jabatan, jalan masuk, pasar, anak-anak Papua dimasukkan ke dalam kementerian. Ia mengklaim itu semua juga hasil perjuangannya selama ia menjabat. Saya merasa berhasil, kata Lenis. Karena itulah ia tidak terima jika masih ada saja pihak-pihak yang mengkritiknya. Kami ini niat baik kasih kebebasan, tapi kenapa kami dikritik? Malah saya mau dibunuh, akuinya. Ia mengatakan ancaman ini semestinya tidak perlu karena sangat membahayakan dan membuat Papua tidak bisa maju. Ia juga keberatan jika masih ada kritik yang dilayangkan ke Jokowi. Dia menegaskan Jokowi itu dipilih oleh rakyat. Suara hati rakyat, suara keluhan orang. Berarti rakyat dari Sabang sampai Merauke kasih waktu 5 tahun dia bekerja. Jadi jangan diganggu, siapapun yang menghancurkan berhadapan dengan kepala suku karena saya sudah janji dengan orang tua saya sebelum meninggal. Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar, mengatakan pernyataan Lenis itu fanatik buta karena ia tidak membedakan antara Jokowi sebagai personal dengan pejabat negara. Sebagai presiden atau dalam perspektif HAM selaku pemangku kewajiban, tidak ada alasan tidak boleh mengkritik Jokowi. Jika Jokowi dilihat secara personal, setiap kritik kepadanya akan dianggap sebagai sebuah kebencian. Mungkin kriminalisasi aktivis dan pembatasan kebebasan sipil yang terjadi belakangan ini adalah bentuk perlindungan sampai titik darah penghabisan. Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay, mengkritik ancaman Lenis terhadap para pengkritik Jokowi, meski tidak secara spesifik menyebut apa yang akan dia lakukan. Menurutnya itu sama saja tidak mengindahkan hukum. Bila dilakukan, itu termasuk kategori tindakan berencana, kata Emmanuel. Isu Papua kembali mencuat setelah seorang pria kulit hitam di Amerika mati dibunuh polisi. Di Indonesia, orang-orang mengaitkannya dengan rasisme yang dialami orang-orang Papua. Hukum di Indonesia dianggap rasis karena di satu sisi mengancam vonis belasan tahun kelompok yang menentang rasisme tapi dianggap makar. Sementara di sisi lain, pelaku rasisme dihukum jauh lebih ringan. Gobay lantas menegaskan pernyataan Lenis merupakan pendapat pribadi. Dia tidak mewakili orang Papua karena orang Papua tidak pernah berikan dia rekomendasi untuk bicara atas nama orang Papua, kata Emmanuel. Pernyataan Lenis hanya mewakili lembaganya, yaitu LMA. Dan LMA bukan representasi Papua karena masyarakat setempat terkelompok dalam suku, bukan lembaga. Pimpinan lembaga berbeda dengan pimpinan suku. Bukan kali ini saja Lenis mendapat kritik karena pernyataannya soal Papua. Gubernur Papua, Lukas NMB, pernah mempertanyakan kapasitas Lenis saat mengomentari kerusuhan di Manokwari pada Agustus tahun lalu. Kerusuhan ini dipicu oleh aksi rasisme aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya karena dituduh merusak bendera merah putih. Dia kepala suku apa, mewakili apa, tidak ada, kata Lukas. Pada 19 Agustus tahun 2019, Lenis mengatakan atas nama kepala suku, ia meminta orang-orang berhenti berbuat rusuh. Jangan sekali-sekali kita bakar fasilitas kantor. Membakar fasilitas umum berarti kita membakar rumah sendiri. Senada dengan Lukas, saat itu Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda, juga menegaskan kalau Lenis tidak bisa terus mengklaim sebagai kepala suku, karena suku di Papua punya pimpinannya masing-masing.
Terima kasih sudah menonton video ini. Besar harapan agar teman-teman bersedia berkomentar terkait video ini, agar kita bisa terus memperbaiki demi mendapatkan yang terbaik. Dan jika bermanfaat, silahkan di-share video ini.